We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bu Indasari, seorang seniman dan budayawan di Probolinggo. Wow. Mungkin boleh menyapa teman-teman dulu, Bu. Silakan. Ini siapa nih, Mas Yunif ya? Mas Yunif ini dari Jember ya? Dari kota Probolinggo tadi. Terus Pak Muhammad Haryadi ini kebetulan mungkin beliau di matematik ya. Ya. Betul, Bunda. Oke, salam jumpa. Mas Toya, Bu Indah, Pak Yuni. Oke, saya mulai pertanyaannya ya, Bu ya. Silakan. Oke. Bu Indasari, Probolinggo kaya budaya. Probolinggo mempesona, itu yang Anda tulis, Bu. Ya. Pesan apa yang mau ditunjukkan kepada dunia, Bu? Silakan. Pada dasarnya saya sebenarnya bukan orang Probolinggo asli, Bapak. Saya ini pendatang. Asli saya Semarang. Dan saya lama tumbuh di Surabaya. Saya juga Semarang, Bu. Tetangga, Pak ya. Ya. Karena rasa cinta saya terhadap Probolinggo, buat saya itu luar biasa. Ekspektasinya bagaimana? Ini amazing gitu loh. Di sini sumber daya alamnya luar biasa. Kenapa orang-orangnya ini kok nggak bisa menggerakkan? Itu yang mendorong saya 10 tahun yang lalu. Akhirnya saya menggebrak dengan berbagai macam kegiatan, baik itu di kota, di kabupaten. Saya turun, saya rangkul semua seniman, ayo turun bareng. Nah, seperti itu. Bukan berarti kita melawan arus. Ini orang ini siapa ya? Artinya saya berharapnya kepada yang di atas ini loh, saya orang biasa tapi saya bukan orang Probolinggo, saya mau mengangkat Probolinggo. Akhirnya pada tahun 2018 itu saya bertemu dengan Bu Dokter, namanya Bu Dokter Mirah Samia. Saya menyampaikan unek-unek saya mau mengangkat Bromo. Beliau bilang, lu itu sudah biasa. Saya bikin Bromo yang luar biasa dan saya ini belum pernah ada. Akhirnya pada waktu itu saya dengan modal nekat ya, saya nekat ngobrol dengan teman saya Wahyu Kokang pada waktu itu di Jawa Pos. Nah, beliau teman baik saya. Mas Wahyu, ya apa nek kita gebrak Bromo? Ya apa mbak caranya gebrakin? Yuk bikin event, saya bikin namanya Bromo Art Camp tahun 2018 Oktober pada waktu itu. Buat saya ini adalah gerakan Sumpah Pemuda, mengumpulkan semangat-semangat pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk mengangkat bareng-bareng Kabupaten Probolinggo. Dengan cara apa? Saya kontak 200 teman seniman Indonesia. Dan alhamdulillah mereka naik semua di Bromo pada waktu itu. Bahkan lebih dari 200 seniman se-Jawa Bali. Dari Papua pun datang gitu loh ketika Mbak Indah ada acara Bromo, iya ayo datang. Gimana bayarnya? Udah bayar 100.000, kamu udah nginep 3 hari gratis dah. Mau sudah langsung pada bondong-bondong berangkat semua. Ini apa nih? Mereka kan bingung. Ini ngapain di Bromo? Saya bilang kamu mau ngapain aja, oke ayo. Saya bilang kamu mau lukis bareng, ayo. Akhirnya kita lukis bareng-bareng. Kebetulan juga saya minta sponsorship cat dan lain sebagainya. Jadi kita mural bareng-bareng, ngecat bareng-bareng. Tapi tidak lupa saya mengedukasi masyarakat Tengger pada waktu itu. Ya, jadi kita mengedukasi masyarakat di sana, khususnya anak-anak. Khususnya anak-anak Tengger, di mana mereka punya potensi yang luar biasa, tapi belum ada yang megang. Eman, mereka punya nggak pernah berpameran. Buat saya kan, saya sudah dari tahun 2006 saya sudah berpameran, jadi saya sudah
hafal katam lah bagaimana cara berpameran. Nah, akhirnya saya tergugah hati saya untuk merangkul anak-anak yang ada di Tengger di sana. Saya ajak mereka, ayo gambar gimana Bu? Gambar sesuatu apa yang kamu pengen daripada Bromo, apa yang kamu ingin ceritakan kepada orang-orang, Bromo ini gimana. Lah mereka kan seninya masih seni murni. Jadi saya bilang sama teman di Jogja, ini tolong anak-anak ini dibawa karyanya ke Jogja. Pada waktu itu ada hari di difabel ya di Jogja. Ada juga teman saya Pak Sadikin Part, Pak Agus Pedion dan lain sebagainya. Pak Agus, Pak Sadikin, tolong ini dirangkul jadi karya anak-anak ini supaya paling enggak tuh karyanya itu benar-benar dihargai. Ya, terus mereka merasa puas ya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa ini loh, Tengger ini masyarakatnya ini sekarang sudah mulai ya. Jadi tidak seperti dulu yang hanya sekedar upacara adat selesai. Kalaupun apa ya, terus terang saya sekarang juga tidak hanya bergerak di bidang seni dan budaya, Bapak. Jadi UKM juga, ya. Jadi pertanian juga. Nah ini saya rangkul semua. Jadi ketika nanti kita bikin event supaya hasil pertanian daripada masyarakat di sana dikumpulkan, kita packaging yang rapi, yang bagus, supaya ketika nanti tamu pulang bawa hadiah. Karena apa? Rata-rata di daerah lain seperti di Dieng, daerah sebagainya itu ada, tapi di Bromo sangat eman ya. Bromo itu luar biasa, tapi kalau mau cari sayur aja bingung mau beli di mana. Kalau mau beli buah aja bingung. Lah sedangkan petaninya sendiri mereka repot. Ini gimana Bu mau jual juga gimana? Karena mereka nggak tahu gitu loh, dibeli tengkulak juga murah dan lain sebagainya. Ini akhirnya saya mix antara seni dan budaya, antara pertanian, antara banyak ya subsektor tour dan travel juga. Saya juga masuk di dalam tour dan travel juga, supaya hotel-hotel ini nantinya juga banyak tamu. Nah, dengan cara apa? Dengan menggelar banyak-banyak event di sana. Nah, karena pandemi, jadi otomatis ya sangat-sangat terbatas, Bapak. Selama ini masih sangat terbatas. Kurang lebih seperti itu. Ingin saya sampaikan seperti itu, Bapak. Ya, saya ingin sekali Probolinggo Kabupaten ini bergerak bareng dari anak muda, dari yang kecil, supaya apa? Pergerakan ini terus didengar oleh yang lain, tidak hanya dari seni dan budayanya, baik itu masyarakatnya, semua itu sama-sama maju. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Wow. Hasilnya apa, Bu? Setelah event itu hasilnya apa? Hasil dari event itu banyak ya. Karena setiap kita ketemu dan rapat untuk membahas masalah event, Bupati Bu Tantri itu selalu satu yang dikatakan beliau bahwa angkat perekonomian masyarakat yang ada kita. Jadi ketika kita bicara Bromo, ya saya harus membawa semua masyarakat Bromo untuk berjualan. Saya harus membawa masyarakat Bromo, anak-anak Bromo untuk menunjukkan hasil kreasi mereka. Supaya apa? Mereka nggak sampai cuma hanya sebagai penonton. Rata-rata kalau event-event dari Surabaya, dari mana, yang ditunjukkan itu malah dari budaya luar. Ya. Sedangkan masyarakat Tengger sendiri itu hanya menonton sendiri. Loh, ini tempatku kok aku kok nonton budayane wong liya ngapo kan gitu. Ya, itu terjadi di Bali. Ya, di sini pun terjadi pada waktu itu. Dan sekarang mulai saya gebrak terus gitu loh. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu loh. Kita punya budaya yang luar biasa dan digeser dengan budaya yang lain. Sangat sayang sekali. Ya. Wow. Nah, selain Tengger, budaya apa saja yang menonjol di Probolinggo, Bu? Bicara masalah Kabupaten Probolinggo itu luas, Bapak. Ya. Di sini ada 24 kecamatan, di mana per kecamatan sendiri itu mempunyai eksotika, mempunyai tempat wisata yang berbeda-beda, beragam. Mulai dari kalau kita bicara Bromo turun ada Mandarikupura, ada Forest Monkey ya, terus ada Madu Lumbang. Kalau mau turun lagi di sini ada, karena kita ada 3 gunung di sini, Bapak. Jadi ada Gunung Bromo, ada perbatasan Semeru ya, ada kaki Gunung Semeru, ada juga Gunung Argopuro, tepat di belakang rumah saya, Gunung Argopuro. Jadi kita dikelilingi gunung, di depan kita adalah pantai. Nah, jadi kita adalah posisinya tapal kuda.
di mana ya, setiap tempat itu mempunyai eksotika yang masing-masing, tidak hanya Bromo. Sementara ini kan yang terkenal di mana-mana Bromo. Nah, akhirnya kita punya kesepakatan dengan teman-teman, saya per 2 tahun ini kita keliling. Mulai dari ada Candi Jabung, ada Pantai Binor, ya, Bohai. Di situ ada kurang lebih 5.000 terumbu karang. Jadi hampir 5 hektar terumbu karang yang luar biasa, nggak kalah jauh dengan yang ada di Lombok. Kan sayang, ini belum tereksplor oleh media luar ya. Hanya orang-orang sini saya tahu di sini bagus. Tapi orang luar kan masa sih ada terumbu karang yang luar biasa sampai 5 hektar lah. Itu makanya itu menggugah saya bahwa selama ini seperti dinas juga nggak bisa gitu loh. Oke lah, mereka punya tugas tupoksi mereka untuk mengenalkan budaya dan lain sebagainya. Tapi kan hanya ada batasan sekat-sekat. Kalau nggak ada kita, terus gimana orang lain mau tahu gitu loh. Sedangkan orang tahu kan dia cuma hanya dari literasi buku saja bahwa oh ya di sana ada ini, di sana ada itu. Siapa yang mau mengenalkan? Kalau nggak dibuat event, nggak akan kenal mereka. Sayang sekali. Wow. Seperti itu. Jadi itu apa saja yang ada, ya. Terumbu karangnya alami, Bu? Terumbu karang alami? Ya, jadi ya betul, alami. Di sini rata-rata semua masih alami, Bapak. Belum ada sentuhan. Jadi benar-benar beda dengan Surabaya ya. Seperti kenjeran kita lihat sudah banyak yang buatan ya. Ya, karena saya juga lama di Surabaya, jadi saya tahu ya di mana-mana itu seperti itu, banyak yang buatan. Di sini semua masih alami, air terjun pun masih alami. Di sini ada rafting juga, ya, ada songa, ada macam-macam. Mau arung jeram dimanapun ada di atas sini banyak sekali. Emang sayang kalau mau nggak diangkat itu tugas saya, PR saya masih banyak. Kalau ada orang bertanya, wah Mbak Indah ini kok ngapain sih capek-capek ke sana ke sini ya ngurusin begitu. Saya bilang loh, saya seneng ngurusi seperti ini. Karena apa? Kalau nggak ada kita, siapa lagi yang mau ngurusin di kabupaten? Nggak ada. Ya. Wow. Nah, apa yang Ibu dapat sebetulnya? Yang saya dapat adalah kepuasan. Seniman apa sih? Seneng ya. Lihat orang lain seneng tuh saya sudah luar biasa seneng sekali. Apalagi sebenarnya ini PR bersama. Tapi buat saya PR gede ini ada di otak saya. Ya ini harus, karena apa? Saya juga di sini sebagai sekretaris Dewan Kesenian. Jadi saya punya beban bahwa ya kalau enggak kita mau bergerak keliling begini terus bagaimana? Karena pandemi juga agak repot. Jadi mungkin kemarin pun ada beberapa dari teman-teman, ini kapan mau dibikin konsep apa Mbak? Nah, saya bikin, kalau Bromo oke, sudah biasa, mungkin next tahun 2021 saya bikin 2 konsep agenda besar. Jadi ada event namanya Bermi Art Camp, kita bermalam di sana dengan ratusan tenda-tenda di air terjun Kuyangan di sana. Ini kan sekarang lagi ada destinasi wisata emas, Bapak. Di sini ada destinasi wisata emas, nomor 1 lomba itu menang di Desa Kuyangan. Tepatnya ada di daerah Tiris ya, Bermi di atas sana. Cuma ya itu tadi kembali ke sarana untuk naik dan sebagainya masih bertahap, masih proses. Namanya juga masih alami, jadi masih perlu banyak pembenahan. Berbeda dengan Bromo. Bromo kan anggaran daripada APBD dan anggaran dari bantuan daripada luar kan memang sudah full di sana, jadi memang jalan aksesnya luar biasa. Kalau yang di Bermi ataupun di tempat-tempat yang lain memang belum. Jadi ya kita masih bertahap, kurang lebih seperti itu, Bapak. Wow. Orang Semarang yang memikirkan Bromo. Memikirkan Probolinggo. Memikirkan. Ya. Oke, sebagai penggerak seni di Probolinggo, apa saja yang sudah digerakkan Ibu selain Bromo atau apa yang sebelumnya belum bergerak dan sekarang sudah bergerak itu apa, Bu? Silakan. Yang sebelumnya belum bergerak ya, yang jelas sebelum saya datang ke sini belum pernah ada pameran dalam hal seni dan budaya. Dan kegiatannya juga ya begitu-begitu saja. Kalaupun tari ya cuma hanya sekedar ya di sini terkenal kayak ludruk ya dan lain sebagainya, tapi kan masih di tempat masing-masing ya. Jadi belum diangkat menjadi sebuah event besar.
pada 2 tahun yang lalu saya buat gabung dengan beberapa rekan-rekan di Desa Pro, namanya Tari Glipang. Ada 200, kebetulan pada waktu itu ada 280 berapa penari. Ya, saya kumpulkan, kita nari namanya Tari Glipang. Tari Glipang itu sebenarnya tari keripah Glipang. Itu untuk di dunia internasional masih belum tahu ya, masih banyak orang yang belum mengenal. Itu apa? Itu berkembang di daerah Pendil. Kebetulan juga di sana Banyuanyar ya, Pendil Banyuanyar, penari-penarinya dan lain sebagainya, ada teman-teman saya juga. Itu sangat sayang gitu loh, itu potensi yang luar biasa yang harus memang diakui dan harus ada hak milik bahwa ini milik Kabupaten Probolinggo. Kita memperjuangkan tari Glipang ini sampai kemarin kita menghadap ke gubernur ya. Kita menghadap ke gubernur minta izin bahwa ini jangan diambil oleh daerah lain karena kita sudah kecolongan banyak tarian ini diambil di daerah lain. Begitu seperti tari jaran kencak ya diambil Lumajang. Kita punya namanya jaran bodak. Jaran bodak pun juga sudah diambil di kota pun ini sudah lagi menjalani ke hak ya. Jadi ke hak cipta kalau nggak salah. Di sana kurang lebih gitu. Kalau untuk tari kipah Gipang sementara ini di sini sudah masuk ke SD. Cuma ya kembali lagi dengan keterbatasan ya, mereka kan rata-rata masih masih sedikit ya. Jadi nggak ada penerusnya. Untuk tabuhan musiknya. Uniknya apa? Tari kipah Glipang itu di sini ada seperti gerak rudat ya. Kalau ya tari rudat atau ada topeng getak Madura. Mungkin kalau jenengan kenal tari topeng ya itu adalah gabungan tari topeng, ada rebananya, terus ada tari samannya, ada pencak silatnya. Nah, itu uniknya dari kipah Glipang. Ya. Terus alat musiknya itu yang beda. Alat musiknya kita ambil seperti alat di Bromo, ada selompretnya. Nah, sompret itu seperti kayu yang panjang terus ada melengkungnya seperti pedok. Mungkin di Madura ada, cuma yang di sini suaranya lebih melengking lah. Itu saya pelajari betul itu di sini. Ya, itu berbeda. Yaitu uniknya di situ. Wow. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya mau tanya, kalau hak cipta seni tari, ya itu haknya siapa yang membawa? Pemerintah setempat atau Pemkot atau? Pemkap ya, Pemkap. Oh, ya di sini Pemkap. Ya, okay, ya Pemkap. Okay. Ya. Wah, tapi kalau Pemkapnya nggak mau melaksanakan, tidak mau menciptakan tarinya, ya kita nggak bisa apa-apa ya. Ya, makanya. Ya itu sedang saya perjuangkan bersama teman-teman kami, ya, teman-teman di bawah, teman-teman seniman juga lagi memperjuangkan itu. Kapan hari itu pada tahun ini juga kita datang ke Jakarta untuk tari ini, untuk memperjuangkan tari ini. Ternyata kita sudah terlanjur mau datang ke sana yang menarikan tarian anak UNESA Surabaya. Jadi saya khawatirnya tarian ini akan diambil oleh Surabaya begitu loh. Nah, sedangkan kita tuh seniman-seniman sini pada bingung loh, kok malah penari ini wong Surabaya lah, ini Probolinggo nih, padahal kita tuh sudah mau berangkat ke sana nggak bisa lah. Itu makanya saya sama teman-teman juga, ayo jangan sampai ini diambil lagi. Cuma tinggal satu nih tarian kita. Nah, ini tarian sudah zamannya penjajahan Belanda. Kalau sampai diambil oleh Surabaya atau diambil dari mana, kan sayang sekali gitu loh. Pikir saya kenapa kok tidak diperjuangkan gitu loh. Pemkap sendiri sudah tahu hal ini dan di Porparbud pun sudah tahu, katanya sudah mau memperjuangkan, tapi kok mana ya gitu loh. Cuma ya itu ini sebuah PR besar untuk pemerintah kabupaten supaya hak-hak seniman ini, kasihan juga mereka. Begitu. Yang mempraktekkan tari Glipang itu masih banyak, Bu? Yang mementaskannya masih banyak. Kemarin waktu kebetulan saya adalah juri di Festival Jatilan di Bromo. Kita ada setiap bulan ada. Kebetulan berhenti pas posisi pandemi, pas awal-awal pandemi itu. Nah itu kita gantian. Jadi ada tari Jatilan. Jatilan kebetulan dari Ponorogo Bapak. Nah terus setelah tari Jatilan, setelah itu mesti kita ada namanya tari kipah Glipang, dan itu tari Glipang ini di rolling, jadi mungkin pertama di daerah barat siapa yang tampil SD mana, untuk bulan berikutnya daerah tengah ngambil di mana, daerah timur di mana, karena kita ada 3 bagian. Ya, nah itu yang kita rolling untuk menarikan di sana, kurang lebih itu. Supaya apa? Supaya tidak punah. Tapi ya kembali lagi
kalaupun ini ditarikan di sini bolak-balik, tapi kalau nggak ada ciptanya ya percuma gitu loh. Lama-lama ya bakal diambil oleh Malaysia, dari mana lah itu loh. Emannya kan kayak gitu. Ya. Jangan sampai hilang aja itu. Ya, betul. Ya. Kalau diambil daerah lain sebetulnya masih tidak apa-apa. Tapi hilang itu makanya. Kalau udah hilang udah enggak bisa apa-apa. Okay. Nah, warung lukis anak itu tempat apa, Bu? Kebetulan saya ini pindah di sini, saya buka sanggar namanya Warung Lukis Anak. Warung Lukis Anak di sini rata-rata anak preschool ya. Kita mulai dari preschool sampai sudah dewasa. Nah, apa saja yang kita lakukan? Murid saya di sini kok di total dari 10 tahun yang lalu ya hampir 500-an mungkin murid saya. Cuma ya karena ini masa pandemi dan lain sebagainya, ya bedanya sama sanggar lain, kalau sanggar lain kolosal bareng-bareng, lukis bareng. Kalau saya enggak, saya pegang anak-anak untuk terapi ya. Saya lebih ke terapi melukis ke anak-anak. Jadi ada anak yang memang autis, saya pegang. Ada anak yang memang hiperaktif. Ada anak yang memang berkebutuhan khusus juga saya handle. Nah, di mana memang tidak langsung barengan satu-satu. 1 jam nanti lagi karena apa kan kita butuh penanganan satu-satu terhadap mereka. Saya sangat peduli dengan anak-anak seperti itu karena apa selama ini belum pernah ada di sini. Ya, dan ya karena apa juga saya juga dulu banyak di Dr. Sutomo, jadi saya tahu bahwa terapi itu sangat penting untuk anak-anak, tidak hanya sekedar pegang lumba-lumba, hanya sekedar menyanyi, dengan begitu kan terapi anak juga lebih konsentrasi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah banyak yang terbantu. Begitu. Wow. Nah, kegiatannya antara ibu dan anak-anak itu ya, Bu? Oke, seperti kursus. Ya, seperti kursus, tapi tidak hanya di rumah. Jadi lebih banyak juga saya datang ya. Saya kadang datang, kadang di rumah itu ya nggak banyak sebenarnya. Tapi kalau saya datang juga ke rumah-rumah, mulai dari kota sampai kabupaten saya pegang sampai Python, kurang lebih seperti itu. Dan kita ada on the spot. Jadi setiap tahun sekali kita mesti kumpul, melukis bareng-bareng. Di mana keliling kita. Jadi orang tuanya senang-senang ya kita ngelukis, bapak ibu yang lomba malah bukan anak-anak tapi orang tuanya ikut lomba melukis ya. Itu juga salah satu bentuk terapi orang tua ya, terapi healing terapi supaya sama anak-anak lebih sabar. Ternyata mereka ternyata mewarnai dan menggambar melukis tuh ya capek gitu loh. Jadi saya bilang ya jangan sampai marahin anak kalau tahu kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Ibu sering menunjukkan karya-karya anak Tengger. Apa keistimewaan budaya mereka, Bu? Budaya di sana banyak. Jadi kita bicara budaya ada kasodo, ada karo ya, ada macam-macam. Ada ojung juga ada. Terus di sana juga ada apa namanya itu loh, nyekar ya. Nyekar apa kalau pas hari raya tertentu ya, itu mereka nyekar bareng-bareng, itu nyadran namanya. Nyadran di hari raya Karo. Nah, itu budaya yang ada di Bromo. Nah, apa saja keistimewaan daripada anak-anak mereka rata-rata luar biasa dan anak-anak Tengger itu mereka mimpinya sangat luar biasa. Sangat berbeda dengan anak-anak di kota atau di sini. Kenapa? Mereka masih alami. Cuma satu harapan mereka, saya pengen lihat pantai. Loh, buat kita loh, saya tiap hari lihat pantai. Buat mereka itu sebuah impian yang luar biasa. Saya pengen banget lihat pantai. Saya pengen banget pegang ikan di laut dan lain sebagainya. Loh, wah ini kalau memang bisa bisa mereka turun, dia gambar bareng di pantai, itu kan sesuatu yang buat mereka luar biasa, obat buat mereka ya. Sedangkan kalau kita sendiri kepengennya ke Bromo semuanya, mereka kepengennya turun ya gitu. Ya, mereka masih alami, lucu juga, ya itu tadi kembali ke mimpi mereka sangat luar biasa, yang belum saya bisa dapatkan di sini. Karena mereka rata-rata di bawah ini kan sudah ada kotak-kotak boxnya di otak-otak anak-anak. Di mana, kalau mobil harus ada rodanya 4. Dan mereka enggak, mobil gambarnya lucu-lucu ya. Mereka dengan polosnya, karena mereka belum terkontaminasi hal-hal itu gitu loh. Ya, saya senang di sana. Saya ingat teman saya orang Kamboja, Bu, dulu waktu saya di Thailand. Ya. Dia mengatakan
dari desanya dia sampai ke stasiun bis itu 1 hari jalan kaki. Ya. Tidak ada mobil yang Betul. masuk ke desanya dia. Ya. Nah, anak-anak apa yang dilakukan anak-anak kalau ada mobil datang, Bu? Ya, paham saya. Saya pernah mengalaminya di sini, ya. Luar biasa sekali mereka. Mereka mencium mobil asap knalpot, Bu. Katanya asap knalpot itu baunya wangi untuk mereka. Iya. Itu masih ada loh. Ya, luar biasa. Ya. Oke. Sebenarnya apa masalah kita sebagai masyarakat negeri ini, Bu, ya? Terus terang ini pengalaman saya pribadi. Kalau kita ke misalnya Ambarawa, Salatiga, Probolinggo, lalu Jember yang jauhnya seperti itu, lalu ya Banyuwangi. Kalau kita naik mobil, blus, ya hilang gitu. Kita nggak tahu itu tidak ada, ya dipikir ya cuma toko-toko dan warung, udah hilang. Ya, paling banyak kan masjid. Nah, kita tidak tahu tradisi budaya setempat. Kita nggak bisa lihat, oh ya ini kok paling kan cuma dikasih jargon-jargon politik malah itu pian ya. Asri lah, atlas lah. Nah. Apa ya sebetulnya masalahnya ya? Ini saya pengen tanyakan Ibu. Mengapa kok enggak kita ke ke Probolinggo, misalnya lewat Probolinggo, Probolinggo ada seni budaya yang banyak loh ya. Tapi kita kalau lewat kota-kota itu nggak tahu apa-apa. Ya, apa masalahnya, Bu? Sebenarnya apa masalahnya atau siapa yang salah di sini, kan begitu? Ya. Terus terang sebagai pemerhati seni, ya saya miris banget. Kenapa orang di Kabupaten Probolinggo di sini mau beli apa aja kadang masih bingung. Identiknya Kabupaten Probolinggo itu apa sih gitu loh. Gak usah jauh-jauh aja. Kita ke Bromo, di Bromo cari oleh-oleh aja susah kan begitu. Nah itu siapa yang salah? Bukan berarti yang salah di mana ya, repot ya. Ini kita bicara wacana saja bahwa kemarin ini contoh klise saja. Saya datang ke Bromo bertemu dengan anggota dewan di sana dan saya utarakan bahwa Pak, di sini ada pusat oleh-oleh banyak. Tapi kenapa nggak fungsi? Jawabannya nggak ada pengunjung, Mbak. Loh, kan aneh. Probolinggo, Bromo. Turis-turis biasa saya pegang dari pelabuhan datang ke Bromo. Lah itu kan pengunjung, Mbak. Kok nggak sampai mampir? Kenapa? Masalahnya di mana? Sedangkan yang bikin makanannya atau mungkin hasil olahan pertaniannya banyak luar biasa, nggak kurang-kurang di situ. Nah, kenapa nggak ini terus dijual aja di situ? Nggak laku, Mbak. Loh, kok aneh? Saya bilang, ya toh, pengunjungnya sudah ada, tapi kenapa ini kok nggak laku? Kan aneh. Bagaimana cara marketingnya? Lah kita bicara marketing karena saya juga 20 tahun di marketing. Jadi saya paham betul. Lah, saya bilang sama beberapa teman-teman di Bromo, udah saatnya sekarang itu sudah berubah. Kenapa? Packaging. Kita bikin kemasan yang bagus, kita rangkul tour dan travel, kita bikin online. Sekarang semua serba online. Kita cari aja pusat oleh-oleh Kabupaten Probolinggo, klik, grab, harusnya keluar semua. Ini dari Bromo, ini dari Bremi, ini dari Paiton. Jadi orang mau beli dari Amerika, kayak mau dari mana, kayak ya toh, tinggal buka, selesai. Itu kan sudah diuntungkan. Nah, ini masalahnya kan sudah selesai gitu loh. Nah, tinggal siapa yang mau melaksanakannya. Nah, ini kan sebuah PR bersama. Nah, seperti itu. Eman buat saya sangat eman-eman banget. Seperti Bromo itu luar biasa di sana. Kalau ya kita bicara Bromo luar biasa. Tidak hanya Bromo, di sini banyak, Pak. Kalau Pak Sutoyo tahu, di Jabung juga luar biasa. Cuma sayang kalau ke Jabung aksesnya juga sempit lah. Seperti hal-hal kayak gini. Oh, kalau mau mampir sempit berarti kan harusnya gimana? Mungkin aksesnya dibikin yang lebar yang mana supaya tamu dari klub itu ada buka atlas,
atlasnya kelihatan semuanya, nggak cuma Bromo. Oh, ada ini, ada itu, ada ini. Lah kan seperti itu, Pak. Harapan saya sih seperti itu. Lah ini nggak tahu ya, tapi hati saya itu bergejolak, ini buah PR besar buat saya, dan ini ya apa caranya itu loh. Nah, kadang seperti ini tuh sedikit pro dan kontra dari teman-teman ya. Jadi buat apa sih Mbak Ida capek-capek ngurusi kayak gini gitu, nggak enak itu buat apa? Saya bilang, loh nggak apa-apa, saya untuk keringet kok. Yang penting teman-teman senang ya. Terus objek wisata di sini semuanya pada keangkat. Nah, terus masyarakatnya juga paribasannya terbantukan. Nah, itu sebuah nilai yang luar biasa buat saya. Cuma ya selama ini ya ya kita kalau bergerak ya tahulah, bergerak ya orang itu saja. Kalau nggak saya ya siapa lagi gitu. Kembali lagi seperti itu. Sangat susah di sini, Pak. Karena apa? Di sini rata-rata masyarakatnya kayak orang Madura ya. Kalau di Surabaya kan kayak uang Madura. Jadi carpe diem ya. Carpe diem itu tapi orang susah. Madura itu setia negara, Bu. Itu Oh, iya. ya itu Iya. itu menurut psikologi kita lihat dari Gajah Mada ya. Iya, iya. Ya. Nggak tahu itu gimana kita ya, kliknya itu kapan ya? Kita nggak tahu. Ya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Monggo. Saya buka ini. Saya bertanya. Silakan Bapak. Silakan. Pak Yuni. Untuk kesenian jaran bodak ini kan saya kan tahunya dari BTBK ya, dari Pak siapa ya? Dari BTBK. Nah, itu memang aslinya dari kabupaten atau gimana ya jaran bodak? Nah, kalau jaran bodak itu dari kota, Bapak. Ya, dari kota. Ya, jaran bodak itu kota sekarang. Kalau Kabupaten Probolinggo kan memang kiprah Gelipang, ya. Oh, iya. Ya. Saya tahu kiprahnya Pak siapa ini yang rumahnya di Cokro ini. Oh, ya. Kok sampai ke Jakarta, sampai ke waktu itu ke presiden mungkin ya. Sampai ke sana. Ya. Ya itu tadi, tapi kembali lagi sampai sekarang belum hak cipta. Oh, belum hak cipta. Belum, ya, masih belum. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bu, pernah nggak meriset, meneliti sampai Gelipang itu akulturasi budaya mana saja yang masuk, itu pernah diriset nggak Bu sama Bu Indah? Kalau saya menelaah dan saya turun sendiri di sana. Jadi itu keturunan itu di sana itu keturunan. Jadi keturunan dan sudah meninggal. Yang menciptakan itu sudah meninggal. Lalu tidak ada yang meneruskan begitu loh. Tidak ada yang meneruskan. Jadi yang diteruskan oleh yang main bareng-bareng itu. Nah, sedangkan untuk yang meneruskan lagi anak-anaknya tidak ada. Nah, gitu loh. Jadi kan takut saya lama-lama kan ini hilang. Nah, dari dulu namanya Pak Saritruno ya. Nah, itu sekarang udah nggak ada keturunannya. Ada Mbah siapa itu, Mbah Parmo ya. Mbah Parmo itu ya sudah sepuh, itu pun sudah sedo ya orangnya ya. Jadi ya nggak ada yang teruskan. Ya, sayang sekali. Nah, yang saya maksud adalah tradisi mana saja yang masuk di Gelipang itu, Bu? Madura, Jawa, Bali, atau Tengger, atau China masuk apa enggak? Enggak. Jadi di sana ada gerakannya gerak ruda, terus topeng Madura. Jadi mereka tariannya kayak tari-tari penjajahan ya. Jadi mereka kayak melawan penjajah. Jadi modelnya kayak gagah gitu ya. Jadi ada hadrah, jadi ada hadrahannya. Pemainnya itu pakai hadrahan, terus pakai serompet itu ya, terus pakai gong, ya alatnya yang 3 atau 4, terus ada saman sama pencak silatnya. Nah, jadi ada percampuran antara Maduranya, karena memang dari Madura, ada Maduranya, ada Jawanya, ya kurang lebih gitu. Kalau Cina dan Spenda, jadi lebih ke Madura. Oke, lebih ke Madura. Wow. Makanya Probolinggo banyak orang Madura di sana. Ya, di sini cuma logatnya saja Madura. Ya, logatnya logat Madura. Kalau bicara di sini bicara masalah demografi rata-rata 80-90% mereka bahasanya Madura, dan yang lain-lain bahasa Tengger sama Jawa.
Tengger dan Jawa pun sedikit. Nggih, jadi di sana itu sukunya kan suku Tengger, Bapak. Nah, suku Tengger sendiri itu memang sebenarnya adalah keturunan daripada Majapahit ya. Yang saya tahu di sana memang sebagian besar memang agamanya Hindu. Dan percaya pada leluhurnya. Jadi di sana memang ada dukun adat ya. Ada dukun adat, terus kepercayaan mereka adalah Siwa Buddha. Nah, sebelum menjadi Hindu di sana kepercayaan mereka adalah Siwa Buddha. Nah, Siwa Buddha itu akhirnya ya mayoritas ya, sebagian besar Hindu. Cuma tidak semuanya Hindu, banyak juga yang Islam. Cuma di tempat tertentu saja, yang di atas-atas kebanyakan memang Hindu, Bapak. Nah, di sana rata-rata masyarakatnya bahasanya pakai bahasa Kawi ya. Jadi bahasa Kawi dialek Jawa kuno itu loh, Bapak. Dialek Jawa kuno. Jadi untuk ngobrol dengan kita, kadang kita tuh nggak paham ini bahasanya sedikit ya Jawanya bukan Jawa ya, saya kan Jawa Tengah, jadi bukan Jawa Tengah, jadi Jawa kuno. Ini yang saya tangkap. Lalu bagaimana masyarakat di sana misalkan kayak dihindukan begitu ya. Saya kalau secara persisnya dan saya alami maksudnya saya teliti belum. Cuma rata-rata memang setiap kegiatan memang ada dukun adatnya, namanya dukun pandita. Di sana ada dukun pandita. Jadi setiap kita ada ritual, bahkan kalau mau menggelar sebuah event ritual seperti membakar menyan, terus ada apa gitu, kalau doanya kan seperti itu ya gitu. Nah, itu harus. Kalau enggak, contoh saja pernah dialami dulu ada namanya namanya Pak Supoyo pernah bercerita. Pak Supoyo kebetulan adalah ketua kepala adat di Tengger sana. Beliau cerita kalau enggak didoakan dulu Mbak, kalau enggak kasih bubur itu namanya tenda semua tuh langsung malik semua. Jadi pasir itu langsung malik semua. Itu kan sebuah kepercayaan leluhur, kepercayaan kuno ya. Jadi kalau enggak ya kita nggak percaya tapi ya memang terjadi gitu loh. Oke, jadi berarti masih kuat sekali. Sangat kuat sekali. Lokal. Sangat kuat sekali. Ya. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya, atas pengetahuannya sangat luar biasa ini. Ya. Terima kasih Orang Pak. Semarang, saya bangga sebagai orang Semarang. Memikirkan Probolinggo. Ya.